mudah-mudahan pendorongan dari Madinah itu di setiap bis itu sesuai dengan kopernya. Tetapi kalau tidak, yaitu kalau tidak, tetap kita menyesuaikan dengan tadi itu, dengan mendampingi syarikat atau markas, yaitu mendampingi penyambutan. Mungkin ada yang ketinggalan ini, Pak. Bu, ini? Di sektor, terutama sektor 7 Mekah ya, sebelum hotel dan layanan akomodasi ini dinikmati oleh jamaah atau jamaah itu tiba di hotel, kami sudah terlebih dahulu memastikan segala fasilitas yang ada di hotel yang akan ditempati oleh jamaah. Dasar-dasarnya misalnya kita udah jelas di beberapa checklist akomodasi ya, jadi ada checklistnya Pak, dasarnya apa saja yang perlu kita pastikan. Pertama misalnya listrik, itu paling penting, listrik, air, kemudian fasilitas ibadah, ini termasuk ya, kemudian juga layanan yang ada mulai di kamar Pak, kesesuaian bed, itu kita pastikan ya, antara kesesuaian bed yang akan ditempati jamaah dengan jumlah stiker yang ditempel itu sesuai Pak. Kemudian kita pastikan juga kamar-kamar jamaah itu awal sudah kita tempel berdasarkan tag name. Jadi jamaah yang masuk itu ke kamar sudah berdasarkan nama-nama. Kita pastikan setiap kamar mulai dari listrik, dari air, bahkan hal teknis misalnya ada kerusakan kran, kemudian alat yang ada di dalam kamar itu kita langsung catat dan koordinasikan dengan pihak hotel. Nah, persiapan ini secara rutin kita lakukan pasca kedatangan jamaah. Nah, adapun hal teknis yang terjadi misalnya ada listrik yang mati, ada air yang mati, itu kita sebenarnya di awal juga sudah mengantisipasi Pak. Misalnya gini, kita awal ngecek itu sampai melihat di mana nih airnya, penampungan airnya. Kita lihatin tuh. Kemudian yang kedua, di mana genset. Jika nanti darurat, petugas ini harus tahu juga gensetnya di mana posisinya. Nah, kita juga di setiap sektor itu ada namanya penghubung akomodasi, Pak. Penghubung akomodasi itu dari teman-teman Temus yang ada di sini, Tepung dan Temus di sini di Arab Saudi, yang dia menghubungkan kepada pihak hotel. Ya hotel. Nah, alhamdulillah hari ini kita dari kemarin sudah tugaskan berkala pihak penghubung ini harus segera responsif terhadap hal-hal teknis yang terjadi di setiap hotel. Nah, hal-hal yang seperti ini misalnya yang tiba-tiba ada mati listrik, tiba-tiba ada mati air, atau misalnya lampu yang perlu diperbaiki, itu kita langsung tindak lanjuti dengan teman-teman akomodasi beserta dibantu oleh teman-teman penghubung akomodasi. Nah, insya Allah mudah-mudahan hari ini semuanya clear karena kita pastikan layanan jamaah lebih utama, ya diutamakan dari kasus air yang sempat beredar itu apakah hanya terjadi di gedung ini atau di area musola secara umum? Sejauh ini sih memang kita dengar ya untuk penginapan jamaah ini kita baru mendengar di hotel ini. Adapun jamaah yang tinggal di hotel sebelumnya yang 710 misalnya di kantor sektor itu lebih kepada persoalan teknis. Misalnya tiba-tiba lampunya mati. Nah, itu kita langsung tangani dengan pihak hotel. Itu kan sebenarnya hal teknis, Pak. Misalnya kran juga tiba-tiba copot gitu ya. Atau misalnya shower air di toilet itu tiba-tiba mampet gitu. Kita langsung tangani, Pak. Ada beberapa catatan yang kita tidak layak pakai, misalnya kamar itu satu misalnya seluruh sanitasinya bermasalah termasuk air Pak. Air, listrik, ada beberapa Pak. Ketika kita cek masing-masing kamar itu, jadi kita detail Pak cek itu. Sesuai dengan tadi yang checklist itu ya. Kalau ada kamar bermasalah, kita temukan misalnya satu sanitasinya bermasalah.
dari air, dari perlengkapan mandi dan lain sebagainya itu kita anggap tidak layak. Kedua, misalnya dari bed pun kita cek Pak. Ada kasur yang sudah tidak keras atau yang apa istilahnya, ya, atau yang kotor misalnya ininya apa selimutnya lain sebagainya, itu kita anggap tidak layak. Betul-betul harus clean, harus siap, kemudian harus layak pakai dan tidak kita berikan kepada jamaah. Jadi sebelum ini maintenance harus betul-betul siap, maka kita akan sampaikan kepada Ketua Kota dan Karom ini ready. Gitu. Pak, tadi menyinggung soal penalti. Artinya kalau tidak ditindaklanjuti pengelola hotel, pemerintah Indonesia berhak mengajukan protes keberatan. Sejauh ini kloter berkoordinasi, dari kemarin juga kita intens melaporkan kepada pihak Daker, Pak. Di Daker Mekah ada kasih akomodasi, nah, kita laporkan ke sana, terkait dengan teknis penalti dan lain sebagainya, kita serahkan sepenuhnya kepada pihak Daker ya Pak ya. Jadi kami koordinasi intens kepada Daker, dan terutama juga ke penghubung kami yang ada di sini, mohon untuk dipastikan layanan jamaah semuanya terpenuhi. Dan satu lagi catatan kita yang lupa kemarin, selain sanitasi dan listrik ya, kami juga yang dianggap tidak layak, misalnya aroma Pak. Aroma kamar ini kadang-kadang juga semuanya nyala, semuanya airnya juga apa ada gitu. Tapi aroma dan baunya misalnya nggak nyaman, itu kami juga tidak layak anggap, tidak layak pakai gitu. Makanya jamaah kita pastikan insya Allah kalau ada hal-hal teknis seperti ini, mati air, mati listrik dan sebagainya, kita segera tanganin Pak. Ini kan bagian daripada apa ya, di luar kendali kita sebenarnya. Karena pemilik hotel ini kita macam-macam juga. Di Hotel 710 juga kita merasakan mengalami itu. 4 malam petugas mati listrik. Jadi, tapi kita terus berkoordinasi Pak. Insya Allah mudah-mudahan layanan itu terpenuhi untuk maksimalkan layanan kepada jamaah haji kita.